ikut Zoom meeting juga belum terlalu sering. Jadi member baru lah istilahnya gitu, Pak. Ya, oke. Pas. Nah, jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, dari awal sebenarnya saya sudah menangkap bahwa pada ujungnya nanti ketika listing, ini kan bagi hasilnya kan itu mulai nggak ada ya Pak ya ketika listing. Pasti ya. Karena kripto atau namanya koin yang berbasis blockchain ketika sudah listing itu kan sudah tergantung dengan turun naiknya harga atau pasaran pasar. Betul. Nah, makanya saya udah bilang sama Pak Edri itu diskusi ngobrol-ngobrol gitu kan. Ini pada ujungnya ketika listing kan orang selalu membandingkan, oh ini udah listing, ini belum katanya. Kalau udah listing Anda mau dapat apa gitu? Sama aja kayak forex kan begitu kalau saya bilang kan. Benar. Ya, kalau udah listing ya kita transaksi forex aja sama aja duitnya gitu. Ya, betul. Nah, terus saya punya semacam usulan ini Pak gitu kan, karena nanti kalau misalkan kita udah mengarah ke listing, mungkin bagi hasilnya mulai berkurang atau malah hilang karena tidak ada lagi hasilnya kan sudah ke pasar gitu kan ya, transaksinya kan udah melalui pasar. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya pernah dulu ada sebuah perusahaan yang punya blueprint. Jadi sebenarnya banyak sekali peluang-peluang usaha yang bisa kita ciptakan ketika sudah ada modal. Nah, jadi dulu pernah ada perusahaan yang saya ikutin, itu cita-citanya sampai membuat mall gitu loh, Pak. Nah, bikin mall, bikin. Jadi maksud saya, kalau bisa blueprintnya jangka panjang OneCoin ini, ketika ini misalkan listingnya udah mulai atau udah tergantung sama pasar, saya mengusulkan OneCoin ini juga membuat rencana-rencana jangka panjang investasi sendiri. Maksudnya seperti membuat apa gitu kan. Jadi nanti bagi hasilnya nggak hilang gitu loh, Pak. Nah, misalkan OneCoin kan punya, semakin lama kan member semakin banyak tuh Pak. Kan koin akan leader-leader juga akan penghasilannya juga semakin besar. OneCoin sebagai developer mungkin juga punya kas yang udah lumayan gitu kan. Nah kan bisa Pak, misalkan franchise atau apa yang dibikin atau join dengan perusahaan tertentu atau pabrik, itu kan bisa aja Pak. Sangat. Yang penting kan intinya di modal. Penting kan intinya di modal. Nah, jadi ketika modal udah banyak, itu banyak sekali peluang-peluang bisnis yang bisa kita rekrut, yang kita ambil untuk masukkan ke OneCoin gitu. Jadi bagi hasilnya nanti tidak hilang. Nah, itu loh maksud saya, Pak. Nah, sangat bisa sekali. Nah makanya. Karena gini, Pak. Kalau misalkan leader-leader yang di awal ini sudah kaya-kaya, kan kita tetap merekrut member baru toh. Nah, sebagai salah satu yang nilai jual yang kita punya saat ini di OneCoin itu adalah ada bagi hasil. Nah, itu jangan sampai hilang gitu loh. Betul. Kalau bisa gitu. Itu usulannya, Pak. Nah, terus yang kedua, saya sudah mengikuti beberapa kali perusahaan-perusahaan yang berbasis network gitu. Nah, dari pengalaman kami itu, perusahaan yang berbasis network dengan sistem jaringan, ada 4 pilar yang harus kita kuasain atau harus kita lihat dulu. Apa yang harus kita jalankan, perusahaan mana yang kita ambil, itu ada 4 pilar yang harus dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang pertama adalah pilarnya itu, ini perusahaan harus kuat. Perusahaan harus kuat, developernya itu punya misi dan misi yang jelas. Jadi nanti, kalau misalkan itu terwujud seperti yang Pak Dev sampaikan, jadi OneCoin ini nanti menjadi milik kita dan untuk kita gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu marketing plan-nya itu harus permanen dan terstruktur dan jelas gitu kan. Jadi nanti jangan di tengah jalan nanti marketing plan-nya berubah nanti kalau misalkan ada perubahan atau berkurang itu nanti akan menurunkan minat. Jadi marketing plan dari awal sekarang itu udah mulai dipelajari yang benar-benar untuk yang bentuknya baku itu atau permanen. Jadi tidak berubah. Oh ini loh. Jadi sudah mulai ada kajian tentang marketing plan yang minus-minusnya dibuang, yang bagus-bagusnya itu. Nah, nanti ini akan menjadi marketing plan permanen. Terus yang kedua, itu tentang marketing plan. Nah, yang ketiga, masalah produk. Ini 4 pilar tadi, Pak ya. Yang ketiga itu adalah produk. Kalau produk kita yang namanya aset digital, ya, siapa yang tidak kenal sekarang? Zaman teknologi ini produk digital ini adalah produk nomor 1. Jadi saya sangat mendukung sekali dengan produk digital ini. Nah, yang keempat, itu adalah adanya support system. Kalau misalkan support system ini kita bagus,
itu suatu saat dia akan berkembang pesat dan super seasonnya jalan. Nanti bukan lagi kita yang cari orang gitu, tapi orang malah yang cari kita. Saya mau gabung OneCoin sama siapa katanya. Nah itu Betul, 4 pilar itu yang harus kita kuasai di OneCoin. Itu loh Pak yang pertama, yang mau saya sampaikan. Sementara itu dulu Pak, silakan nanti mudah-mudahan member yang lain juga banyak usulan, jadi kita semakin terbuka gitu. Terima kasih, selamat malam. Jadi di sini kan banyak Sri Kandi OneCoin nih Pak, tambahan sedikit. Nanti kami juga akan bikin Arjuna-Arjunanya OneCoin. Semangat. Tampil, Arjuna-Arjunanya harus tampil. Ya, benar. Ya, silakan lanjut Pak, lanjut. Oke. Nah, untuk bicara listing, jadi gini, biar Bang Hendra agak sedikit paham ya. Nah, koin yang bagus itu bukan berarti koin yang sudah listing di market eksternal. Ya. Kenapa saya bilang bukan berarti koin yang bagus di market eksternal? Ya. Ini sudah beberapa kali nih teman saya sudah buat ya. Ada Impro Coin lupa lagi, si Dani Surabaya. Ada 12 Coin Tony Jang dari Batam ya. Ada macam-macam lagi koin, ada apa lagi ya lupa saya. Nah 12 Coin itu ya karena dia di awalnya memang saya nggak ngerti tujuannya apa, visinya apa, baru 1 bulan jalan dia udah masukkan ke Indodax, dia udah masukkan ke market. Nah, jadi orang-orang berbondong-bondong lah untuk beli koin dengan angka-angka yang cukup fantastis. 100 juta, 500 juta, bahkan ada yang miliaran gitu loh ya. Kenapa? Karena terbius. Wes, sudah masuk market. Ya kan? Benar ya? Kalau sudah masuk market, itu pemahaman anak SD saya bilang. Kalau dia sudah profesor, bukan koin masuk market yang dicari sama dia. Karena koin masuk market itu gampang. Tinggal bayar market, angka misalnya kalau Indodax kemarin itu di angka 1 M, 1 miliar, lihat, udah langsung masuk market. Ya gampang cara masukin market. Nah, makanya kalau saya selalu katakan, koin yang masuk market itu adalah pemahaman anak SD yang baru kemarin tahu tentang koin. Tapi kalau dia pemahamannya sudah jelas tentang tentang koin, yang dilihat sama dia adalah bagaimana kekuatan komunitasnya. Makanya sekarang Indodax, ya, Oscar Darmawan, sekarang nggak sembarangan masukin koin ke tempat market dia. Nggak sembarang kamu punya bayar uang saya 1 miliar, 2 miliar, belum tentu saya mau masukin kamu ke market saya, kata Indodax. Tapi saya lihat dulu, sejauh apa komunitas kamu, sekuat apa komunitas kamu. Itu sekarang gambaran Oscar Darmawan atau pemilik market ya. Sekarang pemilik market juga udah cerdas. Dia nggak mau sembarang-sembarang masukin koin ke exchanger-nya dia gitu loh. Nah, karena memang koin yang sudah di exchanger itu bukan berarti koin yang safety. Malah justru risiko jauh lebih besar. Koinnya jadi cacing. 12 koin kemarin dengan harga awal kalau nggak salah 5.000 perak per koin, naik tembus masuk market, tiba-tiba di angka 80.000 per koin. Ya kan? Nah, tahu nggak sekarang berapa harganya di Indodax? Coba tinggal diketik aja. Mana Mas David? Coba biar tahu nih teman-teman, biar pinter tentang koin. Mana Mas David? Trade. Nah, cari koin 12. Cari koin 12. Nah, itu ada tuh. Nah, tuh. 12 IDR. Udah klik. Nah, itu berapa tuh harganya? 588. 588 perak.
dari harga hampir 80.000. Jadi cacing nggak tuh koin? Karena dia tidak punya komunitas. Dia hanya menyuruh orang beli, nggak ada support system, nggak ada edukasi, nggak ada komunitas. Ya amsyong 588 perak. Siapa yang menang? Pertanyaannya siapa yang menang? Developernya. Developernya kaya raya. Terserah yang mau beli miskin, mau beli bangkrut, itu bukan urusan gua. Itu developernya menang. Paham ya? M Pro. Nah, itu dia. Ini lebih parah lagi. Dari harga 7.000 perak di awal, naik dem, masuk market 200, 300, 500 ribu. Sekarang berapa itu? 45 rupiah. 45 perak. Nangis Bombay kan tuh yang beli di harga 500 ribu. Orang mau beli 2 miliar boleh, mau beli 1 miliar boleh. Siapa yang menang? Developernya kaya raya. Terserah yang mau join, mau miskin, mau mampus, silakan gitu loh. Paham ya? Wow. Wah, koinnya udah masuk market, berarti wow. No, tidak. Ya, bukan mentang-mentang koin masuk market, jadi wow. Lalu asik token punya Anang Asanti, ASX punya Anang Asanti nih. Asik. Itu apa sih? Apa ya dia ya kemarin? Asik, ada nggak asik? Ya, karena koinnya udah jadi sampah, gitu loh. Jadi bukan berarti koin yang masuk market itu koin yang hebat, oke? Nah, justru ya saya di sini punya sistem, ya kan? Bagaimana caranya? Kemarin udah saya bahas ya sistem saya apa aja, ya kan? Bagaimana caranya itu bisa long life, ya kan? Dan kita ada marketnya, ada, tapi belum jadi, belum selesai. Ya kita ada market internal, ya kan? Kalian bisa juga jual koin, ya kan? Tapi belum jadi sistemnya nih, masih saya kejar IT saya. Jadi nanti ada di situ koin temporary. Udah lihat belum koin temporary di menu akunnya? Sudah lihat belum? Koin temporary udah ada belum? Ada belum? Sudah, Pak. Sudah tampil kan koin temporary? Sudah. Koin temporary itu, ya, kalau kontraknya sudah selesai, secara automatically koinnya akan kembali ke koin temporary. Nah, di koin temporary itu ada dua, boleh staking lanjut atau koinnya dijual. Gitu loh. Jadi market kita ada, tapi market internal. Gitu loh. Tapi nggak ada bedanya, toh juga market ya, market kita juga kan itu. Orang-orang yang ada di komunitas itu juga kan. Bitcoin juga sama, orang-orang yang ada di komunitas itu juga kan, yang saling jual beli, betul nggak? Nah sama di Yuan Coin juga, orang-orang komunitas ini juga kan, yang nanti saling jual beli gitu. Misalnya nih Bu Lina mau jual, aku mau jual deh koin gua, ya nggak apa-apa, tapi kan saya ada sistem, ya kan? Nanti jual berarti dilebur 30%, dihanguskan atau di burning, nanti beli pin, gitu kan? Itu sistem namanya. Ya, analogi sederhananya, koin itu adalah perumahan. Makanya kenapa saya dipanggil developer. Ya, pembuat koin itu dipanggil developer. Jadi analogi sederhananya, koin ini kayak perumahan gitu. Perumahan ini udah wilayah 1 hektar misalnya, untuk 1.000 unit. Udah, wilayah 1 hektar itu untuk 1.000 unit, tidak bisa ditambah menjadi 1.001 unit, menjadi 1.002 unit. Paham maksud saya? Itulah koin. Makanya koin dicetak terbatas, tidak bisa ditambah. Sama kayak perumahan. Oke? Nah, koin juga sama kayak perumahan. Waktu Bu Apri join pertama, kenapa harganya kok masih murah? Kenapa?
Ada yang bisa jawab nggak? Kok masih murah? Karena masih ada tanah sama sketch gambar doang. Bu Apri, nih rumah baru nih. Kita baru mau bangun nih. Nanti bakalan jadi A, B, ada kampusnya, ada masjidnya, ada gerejanya, ada taman bermainnya, ada kolam renangnya. Nanti kan. Jadi developer ini baru jual nanti. Sama kayak ketika saya baru pertama kali mencetak koin, masih jual nanti. Betul nggak? Tapi Bu Apri percaya. Gitu loh. Akhirnya dia beli. Ada lagi yang percaya, dia beli. Nah, seiring waktu, karena rumah ini terjual 1, terjual 2, terjual 3, terjual 5, maka tambah naik harganya. Semakin naik harganya nggak? Tambah mahal nggak harga rumahnya? Makin mahal. Ada taman bermain, terbangun, ada kolam renang, ada mall, ada ini. Itulah Podomoro Group. Nah, jadi semakin lama fasilitasnya semakin lengkap, maka harga semakin naik. Itulah analogi koin. Sederhananya, teman-teman.